Indonesia pasca pandemi akan ditentukan oleh Indonesia ketika saat pandemi. Indonesia ini sebetulnya dalam beberapa hal masih masuk dalam kategori soft state. Soft state itu bangsa yang lembek. Nah, ciri dari bangsa yang lembek itu ya banyak, tetapi paling tidak dua hal lah. Yang pertama itu peniru. Apa saja yang datang dari negara barat, dari maju itu ditiru aja di sini habis. Di sana lagi musim TikTok ya, kita bikin TikTok. Lalu kedua, tidak disiplin, lemah dalam hal disiplin. Oke, beralih ke materi selanjutnya, datang dari Bang Kohar selaku Direktur Pemberitaan MetroTV.com. Izin Bang Kohar? Halo Bang? Ya, halo. Halo Bang. Gini Bang, pada pandemi COVID-19 hari ini, kita melihat bahwa kerja media lebih mengintenskan wartawannya beralih liputan dari politik, kemudian infrastruktur, lebih ke arah kesehatan dan ekonomi Bang, kurang lebih begitu. Nah, terus kemudian juga psikologi wartawan juga sangat tertekan dengan adanya COVID-19 ini Bang. Nah, serta tidak adanya wartawan yang ke kantor. Nah, bagaimana menurut Abang pandangan dari selaku pekerja media Bang, khususnya Direktur Pemberitaan atas adanya pandemi saat ini Bang? Kurang lebih waktunya dipersilakan Bang. Berapa menit saya dikasih waktu? 15 menit Bang. Nah, kenapa saya tanya waktu? Karena orang kalau aktivis HMI atau alumni HMI kayak saya ini kalau sudah dikasih corong itu lupa berhenti. Saya punya pengalaman juga pernah jadi ketua umum komisariat tahun 93 itu. 1993 di komisariat di HMI Komisariat Visip UNS dulu. Saya ingin mulai begini. Indonesia pasca pandemi akan ditentukan oleh Indonesia ketika saat pandemi. Saat ini kita sedang menghadapi situasi di mana kurva wabah COVID-19 ini belum menunjukkan tanda-tanda selesai. Landai saja masih tanda tanya. DKI kadang naik, kadang turun. Memang kalau menurut siklus ya, siklus kan seperti itu ya, siklus hammer itu. Kalau udah fasenya itu landai, gepeng gitu, maka setelah itu adalah memasuki apa fase yang disebut sebagai fase dance, fase menari. Pada saat fase menari itu terjadi tarik ulur. Makanya jangan heran kalau ada kebijakan-kebijakan yang sepertinya adalah inkonsisten. Tadi disebut sebagai inkonsisten. Kadang begini, kadang begini, kadang berubah begini, kadang berubah begini. Itu biasa. Kenapa biasa? Karena kita menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di negara manapun, di belahan bumi manapun, dalam situasi kita menghadapi wabah atau pandemi yang belum pernah dihadapi semuanya, maka akan terjadi kegagapan-kegagapan. Itu normal. Tidak usahlah Indonesia yang baru disebut masuk negara maju, meskipun Indonesia juga tidak mau disebut sebagai negara maju saat ini. Karena faktornya kalau negara maju nggak dapat utang dengan bunga murah. Itu saat ini negara-negara maju juga kedodoran menghadapi situasi itu. Kemarin 2 hari yang lalu Prancis membuka lockdown. Baru dibuka lockdown, kemudian anak-anak TK sekolah. Tapi setelah itu anak TK, SD sekolah, lalu ditemukan lagi positif COVID banyak sekali. Yang terjadi kemudian apa? Dikoreksilah lockdown itu, pembukaan lockdown. Jerman saat ini juga sudah membuka apa yang disebut dengan liga ya, liga domestik mereka Bundesliga. Nah, kita belum tahu nih Bundesliga seperti apa. Tetapi intinya adalah mereka semua mulai melonggarkan aturan-aturan karantina, lockdown yang ketat selama ini untuk memasuki fase yang mereka sebut sebagai new normal.
normal baru. Mereka melakukan kegiatan normal, jadi Bundesliga, sepak bola disiarkan secara normal, tetapi normal yang baru gitu. Apa itu normal yang baru? Normal yang baru ya yang mengikuti protokol COVID-19. Bundesliga tanpa ada penonton, tidak boleh berpelukan ketika berhasil merayakan gol gitu kan. Selebrasi itu namanya new normal. Nah, bagi kita new normal juga macam-macam. Sampai kemudian nanti ditemukan vaksin COVID-19, maka kita akan selalu berada dalam kondisi new normal. Nah, begitu vaksin itu sudah bisa ditemukan, mungkin bukan menyembuhkan secara total, tetapi setidak-tidaknya vaksin itu bisa menghambat, maka kita bisa kembali kepada apa yang disebut dengan normal. Tetapi dalam situasi seperti ini, alangkah baiknya apabila segala daya upaya itu kita gunakan untuk memutus mata rantai ini. Saya ingin memulai dari kondisi di Amerika, tadi yang sempat disinggung oleh Mas Budiman Sujatmiko. Di Amerika itu sekarang itu juga sudah mulai terjadi kerisauan-kerisauan karena ekonomi yang mandek. Bayangkan sebuah negara mbahnya kapitalis itu, kemudian tiba-tiba mereka dilarang berkegiatan ekonomi gitu. Karena ada beberapa wilayah yang harus melakukan karantina. Maka apa yang terjadi? Ya banyak yang protes. Ada Bloomberg ya, laporan Bloomberg itu ada miliarder namanya Tom Golisano itu mengatakan, bahkan berani mengatakan begini, kerusakan karena menjaga perekonomian tetap tertutup itu bisa lebih buruk daripada kehilangan beberapa orang lagi. Bayangkan coba, mereka membandingkan antara kondisi ekonomi tapi dalam situasi tertutup, lalu dengan kematian orang gitu loh. Artinya mereka menganggap bahwa kalau ini dibiarkan kondisi ekonomi tidak boleh bergerak bagi Amerika ini, maka ya itu kiamat bagi mereka gitu loh, malapetaka. Jadi sampai sebegitunya di Amerika itu, maka Indonesia ini masih mending ketika menghadapi dilema antara ekonomi atau pembatasan sosial. Kita tidak memilih lockdown, tapi kita memilih pembatasan sosial karena sektor informal kita, pekerja sektor informal kita itu hampir 60%, yang kalau mereka itu di lockdown, pekerja informal kita di lockdown, jangan-jangan mereka nanti akhirnya adalah tumbang bukan karena COVID-19, tapi tumbang karena tidak bisa makan. Gitu. Karena mereka bekerja hari ini untuk makan hari ini. Itu di beberapa sektor-sektor informal yang mengapa itu mesti dijaga. Sementara keuangan negara tidak cukup berlimpah untuk menanggung beban tadi lockdown itu. Ya kita masih kesulitan, terbukti bahwa kuartal pertama ekonomi kita ini kan pertumbuhannya 2,97%. Ekspektasinya, harapannya Menteri Keuangan pernah mengatakan ya Bank Indonesia juga pernah memprediksi ya kira-kira sekitar 4-4,5% lah, karena kuartal pertama ini kan Januari Februari belum ada imbas. Tetapi faktanya lebih buruk daripada itu, yaitu 2,97%. Prediksinya di kuartal kedua bisa saja minus, karena sudah tidak banyak lagi kegiatan. Nah, diharapkan rebound pada kuartal ketiga, kita belum tahu kuartal ketiga, apakah COVID-19 ini sudah selesai, apakah kurva dari COVID-19 itu sudah betul-betul turun, minimal landai atau seperti apa. Sehingga akhirnya harapannya kita ya pada kuartal terakhir tahun ini. Nah, setelah itu tahun depan kita diharapkan betul-betul rebound, betul-betul tumbuh. Jadi prediksi lembaga-lembaga dunia kan tahun ini hanya ada 3 negara itu yang terkena COVID yang kemungkinan pertumbuhan ekonominya positif. 1 itu Cina, 2 India, 3 Indonesia. Nah, mudah-mudahan ramalan itu benar adanya atau prediksi itu benar adanya. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa dalam situasi pandemi saat ini, kita semua memang daya upaya saat ini mestinya kita arahkan ke situ untuk melangkah pada pasca pandemi. Kenapa? Kalau kita tidak mempunyai rencana untuk saat ini,
menuju nanti langkah setelah pandemi, begitu pandemi ini selesai, maka kita akan kebingungan lagi. Kita akan memulai sesuatu dari seolah-olah segala sesuatunya harus baru. Nah, pandemi saat ini itu ada beberapa hal yang harus kita koreksi. Misalnya, satu, ternyata kita masih kedodoran dalam hal data. Update data itu mesti dilakukan setiap saat. Bayangkan, perintah update yang mestinya dilakukan setiap saat saja, itu hanya 30%, 20-30% pemerintah kota dan kabupaten yang melakukannya. Update tentang tentang kondisi masyarakat, ya, siapa yang berhak menerima bantuan sosial dan seterusnya. Selebihnya, lebih dari 70% itu tidak menggunakan data yang baru. Makanya begitu bantuan sosial itu muncul, terjadi kisruh tentang siapa yang berhak menerima. Kita tidak pernah selesai untuk merumuskan single identity number itu. Padahal ini adalah persoalannya. Jadi di bidang data kita harus segera menggunakan momentum pandemi ini sebagai evaluasi untuk menuju single data. Lalu kedua, residu dari pembelahan politik saat ini masih terjadi. Saya melihatnya begitu. Kita lihat di media sosial, itu orang men-challenge gitu kebijakan pemerintah. Itu bukan karena kebijakan itu secara masuk akal sebetulnya benar, bukan. Tetapi karena memang ya pandangan politik pemerintah berbeda dengan pandangan politik saya. Pemerintah ini bukan pilihan saya, makanya apapun yang hadir dari pemerintah wajib hukumnya saya tolak secara politik. Ada, sebagian seperti itu ada. Dan ini muncul sampai ke wilayah, ke daerah-daerah gitu kan. Apakah itu ketika kalah dalam pilkada, bahkan ketika kalah dalam pilkades gitu kan. Mereka yang kalah itu ya meminta, memprovokasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk tidak menaati apa yang dimaui oleh yang sekarang berkuasa, misalnya kepala desanya pihak yang menang itu tadi. Nah, mau nggak mau residu ini yang menyebabkan mengapa di beberapa daerah itu banyak juga yang ngeyel. Gitu. Jadi mestinya kepatuhan kita, disiplin masyarakat kita terhadap apa yang sudah disusun secara protokoler oleh pemerintah, itu harus dilakukan sehingga ini akan menjadi kunci bagi kita untuk melesat pasca pandemi. Kalau kita hanya mengharapkan misalnya berkali-kali kita, ya aparat kan sudah ada aparat, itu kebetulan ada Pak Hengki, jumlah aparat itu berapa, rasio aparat itu berapa. Tidak akan pernah ada di negara dimanapun di dunia itu yang bisa maju tanpa ada disiplin dari publiknya, dari warganya, dari masyarakat. Karena itu betul apa yang dikatakan oleh Gunnar Myrdal, yang peraih Nobel, sering sekali disitir oleh almarhum Cak Nur, Profesor Nurholis Majid, senior dari Ciputat itu ya, bahwa Indonesia ini sebetulnya dalam beberapa hal masih masuk dalam kategori soft state. Gitu. Soft state itu bangsa yang lembek. Nah, ciri dari bangsa yang lembek itu ya banyak, tetapi paling tidak dua hal lah. Yang pertama itu peniru. Apa saja yang datang dari negara barat, dari maju itu ditiru aja di sini habis. Gitu. Di sana lagi musim TikTok ya, kita bikin TikTok. Lalu kedua, tidak disiplin, lemah dalam hal disiplin. Nah, ini faktor yang luar biasa. Sudah jelas bahwa di luar, kalau keluar, pakai masker. Banyak itu sekarang yang tidak mau menggunakan masker. Sudah ada fatwa Majelis Ulama bahwa sebaiknya tarawih di rumah. Tidak diselenggarakan tarawih. Nah, di Sidoarjo, nekat menyelenggarakan tarawih. Setelah itu dites, di swab tes, 15 orang itu kena positif COVID. Jadi COVID-19 ini tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal ras, tidak mengenal golongan, tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal jabatan gitu kan. Tidak mengenal siapapun. Ya makanya ya kita ikuti. Ini bukan hanya penyakit orang kaya, ini penyakit banyak. Penyakit bahwa orang kaya punya fasilitas, punya kesempatan untuk lebih memudah mendapatkan akses pengobatan, iya.
Tetapi intinya yang ingin saya katakan adalah mulailah saat ini, yaitu dengan trust. Media juga seperti itu. Meskipun media ini menghadapi situasi yang tidak mengenakkan juga. Eh, Oplah turun kalau dia print, iklan turun dia di televisi, sementara di online sama juga. Jadi apa yang kami alami saat ini itu tidak berbeda jauh dengan apa yang dialami oleh usaha-usaha yang lain, dunia usaha yang lain. Jadi segala penyesuaian juga sudah mulai dilakukan. Ya misalnya, ya untungnya di grup media itu tidak menghindari sejauh mungkin PHK. PHK itu menjadi nomor yang paling buncit. Kalau masih bisa dikurangi tunjangan transport, kurangi tunjangan transport. Karena memulai bekerja dari rumah, tentu mungkin transport hanya dibutuhkan sekali-sekali. Tunjangan makan, yang biasanya ada tunjangan makan, dikurangi tunjangan makan karena makan tidak setiap hari di kantor, gitu misalnya. Untuk level-level pimpinan misalnya, gajinya ditahan dulu sekian persen, supaya tidak menimbulkan PHK, maka itu yang dilakukan. Tetapi lihatlah perusahaan-perusahaan pers yang memang baru tumbuh. Nah, mereka akhirnya ya kelimpungan. Tetapi ini sesuatu yang harus dihadapi. Kita akan menghadapi situasi nanti yang disebut sebagai new normal itu tadi. Yang lainnya, saya kira, ya ada satu contoh lagi bagaimana di Amerika itu, ini laporan The New York Times terbaru, bahwa setengah lockdown kan di Amerika itu ada lockdown ya di Los Angeles sana itu justru menyebabkan orang-orang itu jenuh, lalu pertengkaran keluarga meningkat karena kontak mata yang terlalu sering itu justru menimbulkan pertengkaran katanya. KDRT juga meningkat di Los Angeles sana. Lalu akhirnya apa? Banyak orang-orang yang mendirikan tenda di luar gitu untuk tidur beraktivitas teriak-teriak di luar. Depresinya luar biasa. Akhirnya mereka berpikir bahwa oh ternyata karena apartemen yang terlalu sumpek, ruang publik, jadi menyebabkan mereka ini cepat sekali depresi. Jadi yang di ini bukan hanya homeless sebetulnya, bukan mereka tak berumah karena rumah menjadi tidak aman, tetapi homeless mind. Jadi jiwa-jiwa yang tidak berumah gitu kan. Karena itu ada kepikiran di Amerika itu new normalnya adalah salah satunya juga termasuk bagaimana men-set up kembali tata ruang kota. Sampai di situ Amerika. Tata ruangnya mau dibuat yang agak lebih luas sehingga orang tidak gampang stres suatu saat ketika kita menghadapi situasi mengharuskan berada di rumah. Nah, Indonesia saya kira harus melakukan sejumlah tadi itu. Evaluasi-evaluasi yang perlu dilakukan. Nah, ke depan saya kok punya optimisme ya, kalau kita semua disiplin, masyarakatnya disiplin, pemerintah kita percaya, tetapi yang dipercaya ini juga tidak boleh sembarangan, segeralah menuju pada kebijakan yang konsisten, terus betul-betul prudent, betul-betul melakukan perbaikan di segala lini gitu ya, perbaikan data dan seterusnya, maka insya Allah ke depan kita akan berada pada rel yang lebih baik nanti pasca pandemi ini betul-betul terjadi. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya tadinya mau nge-share grafis new normal, tapi saya kira nggak usah deh ya, mungkin nggak perlu ini. Ya, makasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.